لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Kita kenapa ikut Asy'ari? Karena mengikutkan akidah Nabi dan sahabat. Ceritanya sudah tadi. Bukan karena cenderung bukan ngotot ke situ. Karena itu akidah sahabat dan Rasul. Apakah ada Nabi berpesan ikuti akidah Syariah? Sama, Nabi enggak berpesan ikut akidah Salafi. Enggak ada. Kenapa? Karena bagi Nabi itu ikut ma'ana alaihi wa ashabi, ikut keyakinanku dan sahabat-sahabatku. Yang dihidupkan tadi akidah Nabi dan sahabat. Sama dengan yang dikatakan oleh Ustaz Salafiyah juga, yang mengacu kepada salafus saleh yang mulai dari Nabi. Kita coba tanya, yang Salafiyah siapa imamnya? Gimana penyimpang ini gitu? Karena imam ketat sekali sekarang berdebat tentang ini. Kita tanya Pak, Salafiyah ini imamnya siapa? Salafiyah ini imamnya siapa? Dia mengacu kepada sunnahnya Rasul gitu. Baik, sunnah Rasul menurut imam siapa? Kalau kita jelas, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Para sahabat itu, Siapa sahabatnya? Sahabatnya siapa? sahabat yang banyak itu, jadi bukan mengacu kepada satu orang. Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar itu dalam fatwa beda. Ibnu Abbas beda lagi dalam fatwa. Kemudian Zaid bin Sabit beda lagi. Sahabat yang mana yang diikut? Sekarang ada hadiah, katanya kata kuncinya ada perdebatan di antara ulama kepada Al-Quran dan Sunnah dan Sunnah kolaborasi. Saya kan pernah jelaskan sini Pak. Ikut pada ulama kan? Tinggal Bapak ulama mana, kami ulama mana. Sebab kan kita kembali pada Quran dan Sunnah. Ulama saja beda, apalagi kita. Ulama yang paham beda, apalagi kita yang nggak paham. Orang nggak paham kan ngikut yang paham kan? Cuma masalahnya, Bapak mengikut siapa, saya ngikut siapa. Gitu aja. Jadi ahlus sunnah sekarang, yang dimaksud ahlus sunnah sekarang nggak sama dengan ahlus sunnah yang dalam masalah akidah dulu. Orang sekarang coba Bapak boleh nanti diklarifikasi. Yang dimaksud mereka ngikut ahlus sunnah, yang mengikut sunnah. Maksudnya yang mengikut hadis-hadis Nabi berdasarkan pemahaman mereka. Itulah ahlus sunnah. Bukan ahlus sunnah seperti historis kenapa muncul istilah pertama ahlus sunnah wal jamaah tadi. Bapak boleh cek. Di sebagian apa kan masalah ini klaim yang seperti ini ya kalian tidak ada imam kalian katanya, kalau kami imam. Coba lihat ahlus sunnah imamnya siapa? Hah? Siapa imamnya? Tidak punya imam kalian rupanya. Saya harus pilih salah satu. Betul-betul lah tuan-tuan tidak punya imam nih. Ahlus sunnah imamnya sahibus sunnah. Siapa sahibus sunnah itu? Nabi alaihi salatu wassalam. Kan memang itu yang kita disuruh untuk mengikutinya. Karena berimam ke imam ini berubah aliran sah. Ini ikut Abu Hasan Asy'ari jadi aliran Asy'ariyah. Ini Al-Maturidiyah. Ini ikut Ibnu Kullab, Al-Kullabiyah. Kita imam kita ada ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Woi antum tidak mujtahid, masa bisa langsung memahami hadis? Saya tidak mujtahid, paham juga saya hadis. Sah? Dulu sahabat itu ulama semuanya. Ulama semuanya. Woi, dengan tuan, belum lagi. Sahabat ulama semuanya. Enggak. Terus ada larangan dari Nabi, kalian belum ulama jangan ke saya nanya, tanya ke ulama dulu baru ke saya. Kan ada yang sekarang mengatakan, "Woi, tidak boleh kita memahami Al-Qur'an dan hadis secara langsung, harus melalui ulama." Kan itu ya. Ini jargon yang diangkat gitu, seolah-olah haram kita memahami Al-Qur'an dan hadis sendiri. Jelas? Dulu sahabat
semuanya ulama. Datang orang Badui tahu? Tak tahu. Orang dusun, orang nomaden, dia bayarnya bu mana? Orang kampung. Orang pernah belajar lah. Datang ke Nabi SAW bertanya, ini. Kalau dipakai keedah, tidak boleh langsung ke hadis, tidak boleh langsung ke Quran, pasti Nabi tolak. Anda belum lulus verifikasi, ya kan? Belum ada sertifikasi ulama. Yang langsung ke saya mesti ulama. Ada. Taib. Tidak takut Nabi dia salah paham? Hah? Apa yang nak ditakutkan? Keterangan Nabi itu jelas. Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu adkhulul jannah. Ya Rasul, tunjukkan ke saya amalan, kalau saya amalkan saya masuk surga. Kata Nabi, tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan wa anni Rasulullah. Tak pandai nyebut asyhadu an la ilaha illallah. Faham tak dia? Faham. Walaupun dia orang awam. Wa tuqimus salah, kamu dirikan salat. Lalu gimana salat Rasulullah? Diajar sama Nabi salat, wuduk dulu, ini cara wuduknya. Dah, paham tak antum? Kalau baca hadis langsung. Cara berwuduk, paham tak langsung baca hadis? Ya Allah ya Rabbi. Betul-betul dengan tutur nampaknya. An Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu annahu da'a bi zanubin min ma'. Utsman minta diberikan air wudu. Sampai di sini paham? Paham kan? Meminta air wudu enggak juga paham tuh. Minta air untuk berwudu. Perlu juga ulama nanya tuh. Enggak kan? Baik. Thumma lagi sudah datang faghasala yadayhi kharijal ina. Dia membasuh kedua tangannya di luar bejana. Paham? Paham makna di luar? Copong ke dalam? Enggak kan? Cuci di luar dulu. Apa sebab? Mungkin tangan kotor. Kemudian gharafa ghurfatan biyadaihi. Kemudian dia memasukkan dua tangan ke dalam air tadi bejana. Faghasala wajhahu thalathan. Dia basuh mukanya 3 kali. Paham? Perlu ulama? Perlu mujtahid? Enggak. Thalathan, 3 kali. Paham? Baik. Thumma ghasalu yadul yumna ilal mirfaq thalathan. Dia basuh tangan kanan sampai siku 3 kali. Thumma ghasalu yadul yusra ilal mirfaq thalathan. 3 kali pula tangan kiri. Paham? Perlu tanya lagi ulama? Nabi itu ulama. Itu maksudnya saya itu. Nabi ulama apa enggak? Ragu nampaknya. Ini apa makna ulama tu? Ulama itu apa maknanya? Tidak tahu rupanya. Itulah makanya. Ulama itu apa artinya? Orang berilmu. Nabi berilmu apa tidak? Nabi itu ulama. Jadi kalau antum tuntut saya nak memahaminya harus melalui ulama, Nabi itu sendiri ulama. Saya tanya ke dia. Jelas? Nah. Kemudian dia fatumma masaha bi ra'sihi. Bada'a bi muqaddami ila qafa thumma adbara bihima. Dia mulai dari depan sampai ke tengkuk, kemudian kembali lagi ke depan. Paham? Thumma ghasala rijlaihi ilal ka'baini thalathan. Kemudian dia basuh kakinya sampai 2 mata kaki 3 kali. Thumma qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadha. Saya melihat Rasulullah berwuduk seperti wuduk saya ini. Dah, paham tak itu berwuduk? Paham? Jelas?
Apa bahaya nih? Tuh antum larang pula langsung ke hadis. Harus melalui ulama. Katanya. Tapi kalau nak jadi mufti antum, itu baru harus adu lutut dengan ulama jadi mujtahid nanti. Ya kalau ada yang kan antum nak bertanya orang ke antum, Ustaz bagaimana kalau basuhnya hanya sekali, ya satu tidak, kan itu? Nah, itu perlu antum jelas. Tapi kalau untuk mengamalkan agama, kebanyakannya bisa dipahami dari Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Jelas. Nah.